Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Bimbingan dan Konseling akan merepresentasikan hasil observasi kami mengenai layanan bimbingan dan konseling pada saat pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 Tamiang Hulu. Adapun kelompok kami beranggotakan yaitu Akmal Al-Hashimi, Asyila Zahra, dan saya sendiri Alba Ramadhani. Langsung saja kepada materi pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, materi pertama yaitu bimbingan. Secara bahasa, bimbingan adalah membimbing, menunjukkan, atau bisa dikatakan menuntun orang lain ke jalan yang benar bagi yang membutuhkan. Winkel dan Hastuti menjelaskan bahwa dalam kamus bahasa Inggris, membimbing adalah guidance, berasal dari kata guide yang diartikan menunjukkan jalan, memimpin, menuntun, memberi petunjuk, mengatur, mengarahkan, dan memberi nasihat. Konsep bimbingan adalah proses pengembangan diri secara optimal dengan potensi yang ada dengan cara memahami diri dan lingkungan agar mampu mengatasi hambatan untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Yang kedua yaitu konseling. Secara bahasa, konseling berarti memberikan saran atau nasihat yang dilakukan secara langsung. Secara konsep, konseling ialah pertemuan secara langsung dengan individu bertujuan pada pemberian bantuan penyesuaian kepada seseorang secara lebih efektif kepada dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Yang terakhir yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan dua rangkaian kata yaitu guidance dan konseling. Dalam arti lain, bimbingan dan konseling merupakan suatu aktivitas yang erat dengan profesionalisme, memiliki nilai-nilai yang dapat membantu umat manusia untuk menata dan mengelola kehidupannya dengan baik, tanpa mengenal batasan-batasan administrasi seperti usia, jenis kelamin, agama, ras, dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Asyila Zahra. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran bimbingan dan konseling di masa pandemi. Yang pertama, peran sentral. Peran ini termasuk proses melakukan kegiatan dan konseling karena kesadaran pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan belajar dari rumah BDR sesuai surat edaran Kementerian Pendidikan dan Budaya nomor 4 tahun 2020 dan nomor 15 tahun 2020. Kompetensi yang diharapkan dari seorang konselor pada masa pandemi ini dengan tujuan agar tidak menurunnya nilai karakter dari setiap siswa semasa proses pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Peran konselor dalam melakukan bimbingan konseling erat kaitannya dengan pendidikan karakter yang menjadi tolak ukur terhadap pencapaian hasil belajar siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada masa pandemi, konselor memberikan peran penguat serta trik khusus kepada siswa agar tidak cemas, takut hingga merasa putus asa dalam menjalani pembelajaran jarak jauh. Di sisi lain, seorang konselor juga membantu menjembatani komunikasi antara orang tua dan guru dalam upaya penyelesaian masalah siswanya. Kemudian, kualifikasi guru. Dalam pelaksanaan peran bimbingan konseling di saat pandemi COVID ini benar-benar dibutuhkan. Namun, dalam pelaksanaan problematika layanan bimbingan konseling masih terlihat jelas, khususnya di Indonesia, yang berada di daerah-daerah pedalaman. Problematika layanan bimbingan konseling itu sendiri ialah dari satu fasilitas, yang keduanya akses internet, yang ketiga pengadaan kuota, keempat kompetensi ilmu teknologi, yang kelima motivasi dan kemandirian, yang keenam tugas mata pelajaran yang berlebihan, yang ketujuh kurangnya dampingan dari orang tua. Dari problematika di atas, maka seorang konselor juga dituntut harus mampu memberikan motivasi baik berupa video yang dikirim ke setiap grup kelas untuk memberikan pencerahan dan semangat sehubungan dengan kesiapan siswa untuk menjalani proses belajar dari rumah maupun dengan cara konselor turun lapangan untuk para siswa yang memiliki keterbatasan fasilitas dalam pembelajaran secara daring. Kemudian, penguatan peran. Bimbingan konseling memiliki peran penting dalam menunjang proses pembelajaran di saat pembelajaran jarak jauh.
Memotivasi ataupun memberikan penguatan kepada siswa merupakan hal utama yang harus dilakukan. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan menjadi salah satu alasan turunnya motivasi belajar siswa. Hasil yang diharapkan dari peran bimbingan konseling di masa pandemi COVID ini yaitu mengharapkan siswa mampu menanamkan kepercayaan diri, kemandirian belajar, dan regulasi diri terhadap situasi seperti saat pandemi COVID. Pada saat pandemi COVID ini, peran bimbingan konseling dapat menguatkan peran guru agar bisa mengoptimalkan dan memberikan strategi pembelajaran yang baik melalui aplikasi belajar online. Sedangkan siswa diminta agar mampu beradaptasi dengan sistem pembelajaran daring yang belum pernah mereka terapkan. Dari pihak orang tua diharapkan menciptakan iklim belajar yang baru dengan memfasilitasi sebisanya segala sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran daring di rumah. Kemendikbud 2016, program bimbingan dan konseling mengandung 4 komponen pelayanan, yaitu pelayanan dasar, pelayanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Yang pertama, pelayanan dasar. Pelayanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada konseling melalui kegiatan penyiapan, pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka pengembangan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap perkembangan. Yang kedua, pelayanan responsif. Pelayanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada konseling yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Sebab, jika tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. Yang ketiga yaitu perencanaan individual. Perencanaan individual diartikan sebagai bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Dan yang terakhir, dukungan sistem. Dukungan sistem ini merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja infrastruktur, misalnya teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.